mostly, for me, it's the sleeping. That's it. The longer the journey, the better for me. The latest journey was shorter. Yeah. No, it's in from Mumbai to Jakarta. It's 4.5 hours. That's not interesting. And I have time also. Apa panas ya? Itu ibunya udah penuh, tapi oh iya Pak. Tutup gitu orangnya penuh. That's very easy to explain. Since we are about to conclude our discussions on the new program, the new letter of intent, Mr. Quick and us briefed the President of the main policies in the new letter of intent, and, which in the end the President will have to approve. So we discussed the main elements, the budget, financial reform, E+O, and that was the main purpose of the visit. So we had a good discussion. We discussed the need over a period of years to phase out the settlements, while at the same time protecting the poor who would suffer from it. So by cutting subsidies, that the IMF suggesting for the raising some electricity tariff. You will hear more once the letter of intent and the budget is shown. This is not an IMF proposal, this is a government proposal that was worked out in cooperation with the IMF, the World Health Organization. Certainly. With sound policies and the return of full confidence, the rupiah is likely to gain further in value over the next period, over the next year, yes. When the letter signed? It will be, well, we never sign it. We just declare we have agreed, and then it is submitted to the IMF management and executive board, and they must approve it, and then the money is dispersed. Now, the letter of intent will be made public at the same time as the budget, and that is scheduled for mid-January. So the letter of intent itself is already agreed. By the end of this week, we expect we have an agreement. Basically, it's agreed, but there are still several details that have to be worked out. Thank you. Thank you. Thank you. Saya jelaskan penjelasannya. Ya, jadi tadi sebetulnya oleh karena 90% lebih dari perundingan dengan IMF sudah selesai, kecuali beberapa hal kecil yang besok akan diselesaikan, maka tadi memberi laporan garis-garis besarnya kepada Bapak Presiden yang sekaligus juga untuk bisnis bertemu dan pamit. Oleh karena kunjungannya yang begitu singkat, jadi dia besok malam sudah pulang dari bertemu Bapak Presiden sekaligus pamit sambil memberikan konfirmasi bahwa segala sesuatu berjalan sangat lancar dan boleh dikatakan ya 95% lah kira-kira sudah selesai semua urusan kecil yang besok akan diselesaikan. Itu aja yang Komentar Gus Dur itu bagaimana? Komentar Gus Dur. Komentar Gus Dur mengatakan bahwa segala sesuatunya bagus sekali dan Gus Dur mengatakan bahwa
tidak ada permasalahan dengan IMF oleh karena setelah mempelajari dan apa yang disepakati bersama, sebetulnya memang maunya Indonesia juga begitu. So, kalau kita lihat letter of intent itu 70-80% isinya adalah good governance, pemerintahan yang baik, yang jujur, yang transparan. Nah, bahkan dalam kesepakatan itu disebutkan apa harus dilakukan pada tanggal berapa oleh siapa, dan itu yang akan dimonitor, sehingga dengan demikian saya sebagai Menko itu sangat bergembira oleh karena dengan demikian lalu ada suatu program yang tidak mengambang tetapi sangat jelas sampai tanggal-tanggalnya dan transparansi segala-galanya. Jadi prinsipnya apapun tidak akan ada yang disembunyikan, betapapun jeleknya situasi Indonesia ini. Hal itu disebabkan oleh karena kami memang mewarisi suatu situasi yang sangat berat, sehingga kami juga berkepentingan untuk mengumumkan kepada rakyat apa adanya. Oleh karena kalau tidak, nanti dalam 6 bulan tanpa sadar kami dianggap bersalah. Sedangkan kami sebetulnya mewarisi suatu situasi dengan beban yang begitu berat. Ya, kasus teks Mako nggak menghambat. Enggak disinggung sama sekali oleh karena kasus teks Mako betapapun besarnya itu cuma salah satu dari sekian banyak. Jadi nanti akan satu persatu akan diumumkan. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyaknya kasus yang termasuk di dalam transparansi, di mana pemerintah ini yang relatif baru sudah menunjukkan cukup banyak. Pertama Bank Bali, teks Mako, tetapi sebelum itu kan yang sudah diungkap secara sangat teratur kan banyak sekali, yaitu kelompok proyek Gopal Mustu, Anda bisa ikuti kan dari BBPM, lalu Tommy Soeharto, lalu kelompok Bokasa, kelompok Hakim. Hari ini apa yang lupa saya kita ada. Jadi itu terus menerus ada. Oh betul, pemerintah juga sudah memikirkan dalam rangka mengurangi subsidi akan menaikkan 20% BBM dan 35% tarif listrik. Itu memang hitung-hitungan yang sifatnya masih sangat sementara, dan juga dalam rangka transparansi dilempar dulu kepada masyarakat dengan berbagai komunikasinya. Nanti dilihat bagaimana reaksi masyarakat, dan terutama dengan DPR akan diadakan kajian, dan itu diberlakukannya kan baru bulan April tahun 2000, tapi sekarang sudah mulai dikemukakan masalahnya terletak di mana. Memang sejak dulu kan memang sudah kita sepakati bahwa subsidi itu perlu dikurangi, apalagi dalam kondisi ekonomi yang begini berat. Akan tetapi segala sesuatunya adalah bertahap. Nah ini tahap pertama seperti itu, tetapi yang tidak begitu jelas mungkin mengemuka, dan dalam kesempatan ini saya jelaskan akan dipikirkan betul-betul suatu sistem target ya. Jadi artinya betul-betul melindungi yang tidak mampu. Misalnya kalau kenaikan listrik akan diadakan pembedaan antara mereka yang 400 kWh ke bawah dan ke atas. Kemudian mengenai bus, walaupun sangat rumit, akan dipikirkan mengenai sistem kupon. Jadi bagi yang mereka pengguna bus itu diberi kupon. Nah bagaimana itu memang ruwet itu. Tapi hal-hal itulah yang akan kami kerjakan. Angka 20% untuk BBM dan 35% untuk listrik itu apa angka bisa berubah? Bisa berubah. Itu memang masih yang saya katakan di perhitungan sementara. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih lanjut ke Mentabel. Oke, itu masih. Pak, itu subsidi mulai nanti April atau sekarang Januari? Januari. April.